jadi. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, jadi kembali lagi bersama Ibu di sini dalam pelajaran informatika. Nah, untuk pagi hari ini coba tengok kanan dan kiri apakah ada sampah di sekitar kalian. Bu, bahwa yang hari ini sedang membersihkan kelas. Oke, terima kasih Devi. Jadi luar biasa ya kelas kalian sungguh bersih dan tanggung jawab dengan kondisi kelas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya dulu kita berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doa sekarang? Ayo, silakan. Iya. Bajunya dibenerin dulu. Ya, baju dalamnya mana? Ya, lagi satu. Ya, sini benerin. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Berpegang dulu ya. sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Nah, setelah doa kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan yang bertugas. Teman-teman, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Selamat berolahraga. Oke anak-anak, jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita tingkatkan dulu semangat kita karena biasanya kalau pagi kan ngantuk nih, baru bangun semua cepat-cepat lagi yang mau kesiangan ya. Jadi kita tingkatkan dulu motivasi kita, jadi seperti biasa ya. Semangat pagi kalian adalah dengan pagi luar biasa, tetap semangat. Nah, tetap semangatnya kayak gini ya. Bisa kan? Bisa. Kamu gimana? Bisa kan? Oh, nggak bisa, bisa dong. Ya. Oh, enggak, bisa kan? Untuk ayamnya. Oh, untuk ayamnya. Oke, ya, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, keren sekali ya. Bagus banget loh. Jadi kita akan absensi dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Anak Agung Dwi Neta ya. Ya, silakan hadir ya. Hadir. Ya. Anak Agung Istri Manda Parameswari. Hadir, Bu. Anak Agung Murah Ananda Rudian Kusuma. Hadir. Gede Ervan Krisandita. Hadir. Ervan masih sakit? Iya, cepat sembuh ya.
Igede Agus Satya Premajaya Ika. Hadir Bu. I Gusti Agung Rieki Pradnya Darmawan. Hadir Bu. Semangat ya. Imade Aditya Putra Aryananta. Hadir Bu. Ya. Inyoman Agus Dharma Negara. Hadir Bu. Iya. Iputu Iputu Eka Karyabdi Widuna. Hadir Bu. Iya. Ide Bagus Ganing Pipayana Putra. Hadir Bu. Sudah sembuh Ganing? Iya, sudah ganteng lagi ya. Ide Bagus Harlem Winanda Putra. Hadir Bu. Ya, oke. Ide Bagus Made Raditya. Hadir Bu. Ning Gusti Putu Masu Cini Mantra. Hadir Bu. Nikade Devi Nadia Putri. Hadir Bu. Nikade Dinda Kirana Putri. Hadir Bu. Niko Maharani Widyasari. Nilo Devi Juliasari. Hadir Bu. Nimade Tidak Rahayu. Nimade Hiranitya. Hadir Bu. Niputu Ratna Aprilia. Niputu Ulanita Cynthia Dewi. Ya, semangat ya. Putu Aditya Prameswara Dana. Hadir Bu. Putu Bagus Erlangga Ardika Putra. Putu Bagus Satria Paramadita. Hadir Bu. Putu Selin Gita Gayatri. Hadir Bu. Hadir. Putu Eka Juliasari. Hadir Bu. Putu Galuh Adina Rasti. Hadir. Raden Alwila Tungga. Jadi siapa? Panjang ya namanya Raden. Panggilannya Alwila ya. Nah, terima kasih sudah absensi semuanya, hadir semua ya. Cuman Erkan masih sakit, semoga lekas sembuh ya Erkan ya. Nah, jadi hari ini kita sudah melalui pembukaan dan seperti biasa Ibu sudah kirimkan link bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Silakan diisi dulu di grup pas ya, bagaimana perasaan kalian pada hari ini, hari Senin ya. Apakah kalian senang, apakah kalian galau, apakah kalian marah, kesal. Oke, sudah ya, sudah lebih banyak. Jadi sudah Ibu lihat jawaban kalian adalah lebih banyak yang senang dan galau. Jadi yang galau, semoga jangan galau lagi. Mungkin ada yang dimarahin orang tua, ya, mungkin karena kesiangan bangun gitu, atau mungkin lagi berantem sama pacarnya, gitu ya. Semoga nggak ada ya. Ya, jadi kita akan menggali, mengingat lagi apa sih yang telah dipelajari pada pertemuan minggu sebelumnya. Ada nggak yang masih ingat nih, kira-kira minggu lalu kita pelajarin apa sih, Nak? Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar apa kemarin? Yuk, ada yang bisa? Yuk, silakan. Sistem komputer. Ya, kita mempelajari sistem komputer. Benar sekali, Sukini ya panggilannya ya. Oh iya, Gomas, maaf Gomas ya. Gue ingat namanya panjang soalnya ya. Jadi benar sekali Gomas, kita telah mempelajari tentang sistem komputer. Nah, ada juga perangkat keras. Ada beberapa komponennya. Masih ingat nggak? Apa aja komponen dari perangkat keras? Masih apa aja? Ayo. Perangkat input, perangkat output, proses. Iya, benar sekali. Aduh, masih ingat ya dengan pertemuan kita minggu lalu. Jadi perangkat keras itu dibagi lagi menjadi beberapa komponennya ya, fungsinya. Itu ada perangkat input, ada perangkat output dan proses. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin nanya nih
kira-kira jawab ya rame-rame ya. Kalau bisa, siapa yang bisa yang pernah lihat alat ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Elva. Proyektor. Ya, proyektor. Elva lihat proyektor di mana ya biasanya? Di sekolah. Di sekolah. Kalau sekarang ada nggak proyektor? Ada. Ada di mana? Iya. Nah, fungsinya proyektor untuk apa sih, Elva? Untuk menampilkan gambar. Ya, untuk menampilkan gambar. Kira-kira termasuk alat apa ya? Input, output, atau proses? Output. Luar biasa. Nah, sekarang Ibu ada permainan nih buat kalian. Tebak-tebakan. Nanti kalau yang benar dapat poin tambahan, nilainya tinggi. Kalau yang salah nyanyi bebek angsa. Tahu nggak? Potong bebek angsa. Tapi kalimat apa? Kata vokalnya diganti dengan huruf O. Nah, potongnya gini ya. Jadi misalnya nih, kelompok ini ibu anggap satu kelompok, ini ibu anggap dua kelompok, ini ibu anggap tiga kelompok, anggap kelompok. Seandainya kelompoknya ini ada yang salah, nanti tebak gambar. Nanti kelompoknya ini yang nyanyi. Misalnya ya. Oke, kita mulai ya. Kira-kira gambar apakah ini? Jangan ya. Ya. Coba deh. Siapa yang bisa jawab nih? Coba. Aja. Harimau. Coba ya, Pak. Coba ya. Coba. Kupu-kupu. Coba. Saya burung. Oke. Ayo apa? Gajah. Ayo. Kita lihat ya. Apakah jawaban? Mana ada lagi? Ikan. Oke. Kita lihat. Gajah ada lagi. Jawabannya apa? Ikan. Harimau dan gajah. Kita lihat 3, 2, 1. Ya.
gambar. Kembali, sudah bagus sekali. Konsentrasinya sudah ke depan dan kelas. Jadi yang lain dibuang dulu pikirannya. Ya. Nah, bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Jadi tujuan kita pada pembelajaran hari ini adalah kalian akan melanjutkan dari materi kita, yaitu tentang perangkat penyimpanan dan perangkat lunak. Lunak itu apa ya? Elastis. Kalau perangkat penyimpanan, untuk menyimpan. Kalau kita di kehidupan nyata untuk menyimpan apa aja sih alat-alatnya? Dompet. Dompet nyimpan apa? Wah, bawa nggak? Oke, selain itu apa sih lagi? Nah, kalau tas pakai nyimpan apa? Nah, tas apa lagi? Kotak pensil, lemari, ya banyak ya. Nah, kalau di komputer kira-kira tuh tempat penyimpanannya gimana? Storage. Ya, selain itu USB. Selain itu USB ya. Apa selain itu apa lagi? Apa sih? CD? Iya, CD. Gitu sekali ya. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari menggunakan model PBL, Problem Based Learning, di mana Problem Based Learning ini kalian akan memecahkan suatu permasalahan. Jadi berarti Ibu akan memberikan kalian masalah yang harus kalian pecahkan bersama anggota kelompok kalian. Di sini ada 3 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, nanti ada post test ya. Yang kedua ada penilaian sikap, siapa yang aktif ya, siapa yang bisa bekerja sama dengan baik ya. Dan selanjutnya keterampilan saat nanti presentasi. Oke anak-anak, paham? Nah, jadi tujuan kita pada pagi hari ini adalah yaitu kalian akan dapat mengklasifikasikan jenis penyimpanan ya dengan tepat. Jadi tadi kalian sudah menyebutkan tuh penyimpanan kalau di kehidupan nyata ada dompet, ada lemari, ada tas dan sebagainya. Nah, tinggal kita menghubungkan dengan apa yang kita pelajari yaitu pada komputer. Tadi juga udah pintar nyebutinnya, ada flash disk, ada apa lagi tadi? Storage ya. Habis itu ada apa lagi tadi? USB. Punya USB enggak? Punya ya. Mahal nggak harganya? Alatnya kecil atau besar? Kecil. Nah, terus kalian juga bisa menganalisis komponen perangkat lunak. Tadi sudah bisa. Lunak itu apa ya? Elastis. Jadi seperti itu ya. Jadi kita analogikan seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat dulu. Nah, sekarang Ibu kirim dulu materinya seperti minggu lalu. Beberapa jenis materi yang bisa kalian buka. Kalian mau nonton silakan. Kalian mau buka PPT ini silakan. Atau kalian mau belajar modul baca secara langsung. Sekarang Ibu share dulu ya materinya. Oke, sudah Ibu share. Silakan dilihat. Dengan jenis gaya yang ingin kalian gunakan, mau kalian baca secara langsung, mau dengarkan video YouTube ya, jadi bisa ya. Mungkin untuk variasi bisa sama ini ya, atau ada pada buku cetak, silakan buka.
materinya sudah kalian lihat. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan dulu supaya tidak ada miskonsepsi dari kalian menyimak materi yang sudah Ibu berikan. Nah, di depan kalian itu sudah ada perangkat memori dan penyimpan atau storage. Ya, Harley sudah bilang storage. Ya. Nah, jadi next ya, jadi apa sih itu perangkat penyimpanan? Yang pasti digunakan untuk menyimpan. Apa yang disimpan? Beda kalau kita bawa dompet, yang disimpan adalah uang. Ya, jadi kalau di komputer itu perangkat penyimpanannya yaitu merupakan tempat penyimpanan data elektronik yang bersifat permanen. Nah, di sini data ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Data yang disimpan pun di sini itu pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh si pengguna. Pernah nggak kalian nyimpan sesuatu di komputer, PC atau laptop kalian? Nah, kira-kira apa yang kalian simpan? File, ya. Selain file apa lagi? Ya, foto-foto. Ya, sampai kira-kira memorinya penuh, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh perangkat penyimpanan. Yang mana yang kira-kira kalian sering temui dan mungkin kalian punya? Ya, flash disk, CD, mungkin ada yang punya hard disk. Ya, memori card. Ya, next dong Anda. Nah, hard disk. Nah, seperti itu dia prosesnya ya, seperti membaca dia. Jadi ini terdapat di dalam komputer ya. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen yang ada pada hard disk. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Oke, silakan Devi. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Kapasitas penyimpanan bervariasi dari 256 GB atau gigabyte hingga 18 TB atau terabyte. Data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang, bahkan ketika tidak ada daya listrik atau bersifat non-volatil. Komponen utama hard disk diantaranya A. Piringan logam atau platter yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan lapisan bahan magnetis yang sangat tipis. B. Head baca tulis yang berupa kumparan yang digunakan untuk proses baca dan tulis data. C. Rangkaian elektronik pada PCB Printed Circuit Board terdiri dari DSP Digital Signal Processor untuk memproses sinyal digital, memory chip, konektor, serta spill dan akumulator monitor. Oke, Devi, bagus sekali ya. Ya, tepuk tangannya buat Devi. Ya, nah ini solid state drive ya atau SSD. Ya, di sini bisa kalian lihat di sini perangkat penyimpanan ya yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk, pemutar fisik dan head untuk baca tulis yang digunakan pada hari. Next, apa ya? Ya, digunakan sebagai penyimpanan data secara permanen yang portable ya. Ini apa namanya kita bisa sebut dengan flash disk ya. Jadi kenapa portable? Karena bisa dipindah dan dibawa kemana? Ya, next lagi. Nah, apakah ini? CD. Ya, CD. Ada yang mungkin masih menggunakan CD di sini? Nggak ada? Ya sudah pakai flash disk ya. Apalagi sekarang sudah bisa transfer ya, WA, Telegram dan sebagainya. Ya, lanjut lagi. Ya, ini memory card. Mungkin ada yang punya memory card? Nggak ada, sudah hilang zamannya ya. Ya, next lagi. Nah, teknologi penyimpanan awan atau cold storage. Ya, next. Ya, kerasin suaranya apa enggak? Keunggulan cloud storage. Ya. Yang pertama, data dapat diakses menggunakan piranti apapun dan dimanapun asal terkoneksi dengan internet. Ya. Kedua, penggunaan dapat berbagai sharing data di server ke pihak lain dengan cepat dan mudah. Ya, Tiga,
penyedia layanan biasanya memberikan jaminan keamanan dan keutuhan data. Oke, bagus sekali ya, Rangga, jelas, suaranya juga next. Nah, perangkat lainnya, apa aja sih perangkat lainnya? Yuk next, Bung Rangga. Nah, ada motherboard, ada VGA, ada soundcard, ada GPU. Ya, bukan minyak GPU ya. Ya, yuk dilanjutkan lagi, Kang Nanda. Sudah dapat kalian baca kan sebelumnya materi ini? Ya. Nah, motherboard. Ya, Harley, silakan Harley. Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan perangkat-perangkat pada komputer. Motherboard digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Oke, bagus sekali Harley. Next dong Nanda. Ya, ini ada VGA ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ada soundcard ya. Ini pekerjaannya Bung Nanda sepertinya minggu lalu ya di posternya. Ayo lanjut lagi. Nah, ini GPU-nya. Nah, graphical processing unit. Nah, lanjut lagi dong Nanda. Ya, sudah habis materinya. Nah, untuk perangkat lunaknya sudah bisa juga materinya ya. Nanti kalian akan mengerjakan studi kasus kembali. Ya, jadi kita akan mengerjakan studi kasus yang kedua, di mana nanti kasus tersebut akan Ibu share pada WA group. Ya, sekarang tunggu dulu di WA group, Ibu akan share permasalahan. Ibu boleh minta tolong sama Harley bagikan LKPD untuk teman-teman. Nah, tapi sebelum Ibu Harley bisa di sini dulu berdiri. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, ada yang ingin bertanya dulu nih. Sebelum Ibu melanjutkan ke analisis permasalahan. Ya, silakan Bung Nanda. Suaranya agak jelasin ya, Bung Nanda ya. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya kan pernah menggunakan aplikasi PowerPoint di laptop adik saya. Iya. Apakah sama PowerPoint di laptop dan di HP teman saya, Bu? Karena saya melihat kesamaan lambang dari PowerPoint itu dan kebetulan saya juga aplikasi tersebut juga belum terinstall di HP saya. Oke. Pertanyaannya Bung Nanda bagus sekali. Jadi sebelumnya mungkin ada yang pernah sudah mendownload WPS Office di HP-nya. Ya, Harley, gimana? Sama nggak kira-kira antara aplikasi di laptop dengan di HP? Sama ya. Nah, itu semakin canggihnya kita menggunakan teknologi, maka teknologi itu juga semakin berkembang ya, dimana semua fasilitas yang ribet-ribet menjadi mudah. Ya, benar sekali Harley. Terima kasih, tepuk tangan buat Bung Nanda dan juga. Oke Harley, jadi coba dihitung dulu LKPD-nya sudah lengkap jumlah dengan teman kita di kelas. Nah, sebelumnya ada yang mau tanya lagi? Ya. Bu, untuk permasalahan yang diberikan, apakah kita bisa mencarinya melalui mesin pencari? Oke, jadi pertanyaannya dari Erlangga, apakah boleh kita mencari di mesin pencari di Google ya? Boleh, sangat boleh ya anak-anak. Punya kotak? Ya. Ya, jadi sebentar akan dibagikan LKPD. Sudah ya Harley? Sudah, sepertinya sudah lengkap. Bantu Ibu untuk membagikan kepada teman-teman sekarang. Nah, mungkin Dila bisa membantu juga biar lebih cepat sama Dinda. Bung Nanda juga bisa ambil dari Harley. Nah, ambil dulu. Tunggu di depan sekarang. Silakan kalian ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Ya, silakan. Ayo semangat kalian ya.
Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan 3 ini. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 di mana? 5, kelompok 6. Ya. Kalian belum dapat? Ketiga. Oh, siapa yang belum dapat? Nah, Ya. Ayo lagi. Oke anak-anak, sudah semuanya pegang LKPD? Nah, di sini ada seperti biasa ya, nanti akan ada tugas kelompok dan tugas individu ya. Nah, di sini sudah gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Enggak ya? Ya, gimana? Kenapa? Sering kan kelompoknya ada berlima. Ya, ya tinggal tulis di bawahnya saja ya. Nah, untuk pengerjaan LKPD di sini ada masalah. Ada yang bisa membantu ibu membaca permasalahannya? Ya, silakan Devi. Andi sudah berhasil merakit komputer, namun masih mengalami kebingungan terkait dengan perangkat penyimpanan agar dokumen yang dimiliki tetap aman, serta penggunaan sistem operasi yang masih belum dimengerti oleh Andi. Tugas kalian membantu Andi untuk dapat mengklasifikasikan jenis perangkat penyimpanan komputer serta menganalisis komponen perangkat guna komputer. Ya. Nah, di sini ada langkah-langkah aktivitasnya ya anak-anak. Jadi yang pertama, kalian sudah membentuk kelompok nih. Yang kedua, membaca pertanyaan. Yang ketiga, silakan kalian bagi diri. Jadi ada beberapa pertanyaan, silakan dibagi supaya waktu yang ibu berikan cukup untuk kalian mengerjakan LKPD ini ya. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan waktunya 30 menit. Ya, silakan. Ya, Dila sama Devi bisa balik ya. Mungkin kelompok ini ingin bertanya gimana? Jadi kan Anda kan sudah memahami tadi yang namanya perangkat penyimpanan kan gitu kan Dila. Nah, dari materi tadi Dila nonton yang mana? Dila nonton PPT atau ikut PPT ya. Jadi di PPT tersebut kan sudah dijelaskan jenis-jenis dari penyimpanan kan gitu ya Dila. Nah, sekarang Dila akan mengelompokkan jenis-jenis penyimpanan apa saja ya. Iya, benar banget ya. Nanti terus jawabannya ya. Ada lain yang ingin bertanya? Kira-kira sudah bisa? Ya, waktunya terus berjalan ya. Gimana? Nah, ini kalian bisa menulis jawabannya. Iya. Tinggal diambil intinya aja ya. Kirim fotonya ke orang tua.
Sudah bagus itu sudah lanjut ke nomor 2. Ya. Ya. Karena itu Pak, Mana ketemu jawabannya? Ya, kita pintar semua. Dia ganti satu ya. Mana Hale? Hale? Oh ini bukan. Kenapa bukannya habis ya? Ya. Nah ini ada 2. Nggak modal katanya nih, sama ini nggak modal. Ya nggak apa-apa, saya kan juga. Maaf. Waktunya lagi 15 menit. Iya. Kan udah kamu kelihatan gambar apa? Ditulis di sini. Nanti cari dah di sana. Suatu geser kayak apa? Oh, tinggal dikelompok-kelompokin atau mau nyebutin aja boleh ya. Misalnya contoh perangkat lunak seperti ini. Ya. Sudah bagus itu sudah lanjut ke nomor 2. Semuanya ngerjain ada ini. Satu itu lagi. Belum semua satu, satu yang baru.
Iya, sebutkan ya. Ayo anak-anak, waktunya sisa 5 menit lagi. Oke, sudah? Nah, waktunya sudah habis. Ya bun, dari Ya, sudah selesai ya semuanya. Nah, sekarang akan ada 3 kelompok yang presentasi. Nah, siapa yang presentasi nih kira-kira? Kelompoknya Devi. Ya, silakan. Yuk. Devi suaranya keras. Ya, silakan Devi. Ya, boleh sama Dila boleh. Ya, ini perhatikan teman-temannya ya. Perkenalkan, nama saya Devi, nomor absen 21. Nama saya Dila, nomor absen 28. Pertanyaan yang pertama, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem operasi. Jawabannya, sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Nah, soal kedua yaitu coba analisis perangkat lunak komputer, kemudian jelaskan jenis-jenis aplikasi apa saja dalam sistem komputer. Nah, ada Microsoft Word, yaitu berfungsi untuk membuat berbagai macam surat, mulai dari surat yang sederhana hingga surat resmi. Yang kedua ada Windows, berfungsi untuk mengelola file dan aplikasi Anda yang sedang berjalan dan menggunakan peripheral seperti printer, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, ada Linux. Linux adalah sistem operasi yang digunakan pada smartphone, komputer, perangkat pintar lainnya. Yang ketiga, pertanyaannya, klasifikasi perangkat penyimpanan yang ada. Jawabannya, yang pertama perangkat lunak komputer, perangkat lunak, yaitu Linux, Microsoft Word, dan Windows. Yang kedua, perangkat keras, yaitu input, output, dan proses. Oke anak-anak, ini tepuk tangan dulu buat kelompok. Siapa yang ingin bertanya nih? Ya, silakan Dinda, kawan. Pertanyaannya untuk siapa? Untuk Devi atau Dila? Dila. Oke, untuk Dila. Bagaimana cara menganalisis perangkat lunak di komputer? Saya.
Makasih Cinta dengan pertanyaannya. Saya menjawab. Saya menganalisis perangkat lunak. Saya menganalisis perangkat lunak yang ada berdasarkan fungsi-fungsinya. Ada lagi? Enggak. Sudah ya? Oke, bagus sekali. Silakan duduk untuk Devi dan Dila. Oke anak-anak, jadi presentasi yang dibawakan oleh kelompok 4 tadi, baik dari Dila dan Devi, sudah mewakili keseluruhan dari materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Jadi sudah bisa menganalisis serta mengerjakan LKPD. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan post test. Post test di sini adalah untuk mengetahui segi pengetahuan kalian apakah sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk pengerjaan post test kalian akan mengerjakan melalui Google Form ya. Linknya akan Ibu share di grup WA. Sekarang Ibu minta tolong untuk masing-masing koordinator kelompok untuk mengumpulkan LKPD karena waktu kita sudah selesai pada LKPD ya. Silakan. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan ke sesi post test. Jadi sesi ini akan dapat mengukur kira-kira pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang silakan benahi dulu buku yang kalian bawa di kelompok kalian. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Yuk, silakan. Oke anak-anak, karena ini post test ya, karena ini post test, buku yang ada di atas meja kalian dimasukkan dulu ke dalam tas atau di bawah kolong bangku. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah gadget kalian karena kalian akan bekerja pada gadget kalian ya. Nah, Ibu akan share dulu link ulangannya. Sudah siap semuanya? Ibu share dulu ya. Oke, sudah? Sudah ada linknya? Sudah? Silakan dikerjakan, waktunya hanya 15 menit. Ya, silakan anak. Silakan ya, nanti jika sudah selesai akan nilainya akan langsung keluar. Bisa di screenshot kirim ke WA ya. Atau kalian bisa angkat tangannya, Ibu saya dapat ya. Silakan kerjakan sendiri ya. Semoga hasilnya memuaskan.
kembali buka yang link yang telah diberikannya jika ada kendala. Ulang, Bu. Coba dulu. Kalau ada kendala, silakan kalian ulang kembali buka yang link yang telah diberikannya jika ada kendala. Ulang, Bu, ya. Iya, jika ada kendala ya, dirintas lagi, buka lagi, lebih kembali. Hati-hati di refresh lagi ya, mungkin ada ini. Scrollnya ke bawah ke atas ya, karena soalnya kan biasa. Ini kenapa kok ada kolom-kolom tuh? Oh iya. Kalau yang sudah, silakan screenshot kirim ke WA group ya. Sudah ada yang dapat 100 ini. Sepertinya nanti. Ya, soalnya dua. Ada ya tadi. Kerjakan sendiri. Kurang lagi dulu ya. Ya, Boleh kirim ke grup ya. kalau udah boleh kirim. Berapa dapat? Terus. Ya. Waktunya ya lagi 5 menit. Kenapa? Masa berapa dapat nih? 100. 100. Kayaknya berapa nih? Coba Ibu lihat dulu, coba dilihat. 100. Bu 90 udah gede, Bu. Ya, wah iya 100. Wah hebat sekali.
saya belajar juga. Gitu. Ya. Karena sudah ini adalah postes jadi sudah bisa diulang. Ya berapapun dapat tidak masalah. Nanti yang bagi yang nilainya kurang daripada 72 akan mengikuti remedial ya, remedialnya berapa? Ya. Sudah anak? Ya. Satu menit lagi. Ada yang belum? Bagaimana? Sudah? Sekali nilainya nih berarti sudah paham ya. Sudah? Sudah. Ada yang belum lewat ini? Sudah? Siapa yang belum nak? Ada yang belum nih? Udah. Ada udah. Nanda udah? Berapa nilainya? 70. Ya, berarti Nanda remedi ya. Ya, enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Oke, jadi pertemuan kita hari ini sudah melewati proses. Coba yang nilainya di atas 70 siapa? Ya, nanti akan ada pelatihan lagi ya. Sedangkan yang di bawah 70 ada? Dan 70 pas? Ya, ini berapa nilainya? Di atas 70? Ya. Oke anak-anak? Sudah? Coba ulang siapa yang nilainya di atas 70? Ya. Ada 70 ya, di bawah 70? Iya, apa-apa. Ya, nanti kita perbaiki lagi ya. Oke, nah sudah habis waktunya untuk post-test. Oke anak-anak, siapa yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, siapa yang bisa? Ya, siapa ya? Mungkin ibu tunjuk satu. Bung Is, gimana? Dan hari ini kita ada pembelajaran mengenai penyimpanan, yaitu yang terdiri dari dua. Penyimpanan gimana? Internal dan eksternal. ya. Nah, terus siapa yang ingin menambahkan mungkin? Ya, Dila? Kita juga mempelajari mengenai sistem operasi aplikasi dan bagaimana cara kerjanya. Kita juga belajar melalui media yang telah dikirim. Oke, bagus sekali ya. Semuanya, jawaban semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan link refleksi. Ya, silakan diisi link refleksinya dulu. Ya, link refleksinya sudah diisi dulu ya. Apa saja yang telah kalian lalui tadi, jadi silakan dicantumkan di sana.
untuk minggu depan kita akan mengisi dengan yang remedi dulu ya. Di bagian awal akan ada remedi, beberapa soal beserta juga dengan anak-anak yang sudah mendapatkan nilai yang sudah terlampau tinggi ya. Jadi ada remedi dan pengayaan untuk minggu depan. Nah, sudah diisi form refleksinya? Silakan mengisi dulu. Nah, di sini Ibu ada post-it. Nah, silakan kalian isi perasaan kalian di akhir pembelajaran. Tadi kan di awal sudah, sekarang gimana? Tulis emoji ya. Emoji misalnya senang, galau ya. Ditulis ya. Di sini nama, ya nama panggilan aja. Nanti tempel di depan. Ya, kita lihat emojinya gimana. Kira-kira ya. Misalnya apa? Senang karena apa? Ada gamenya mungkin. Apa namanya? Bisa berkelompok dengan teman yang disukai. Ya. Emoji ya, emoji ya. Oke, nah ayo silakan ditulis dulu emojinya. Kalau sudah ya pindahkan sini. Ya, bagaimana perasaan kalian di akhir pembelajaran? Sebentar ya. Nah, saya lihat sudah dapat kertasnya. Ya, kalau sudah silakan ditempel ya. Ya, iya nama panggilan. Oke anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya, tadi sudah dikatakan oleh Bu Lis juga dan juga Dila bahwa yang kita pelajari hari ini adalah mengenai bagaimana pengerjaan dari perangkat penyimpanan, jenis-jenis perangkat penyimpanan, serta apa itu sistem operasi dan perangkat guna sejenisnya ya. LKPD-nya pun sudah juga kalian kerjakan dan post-test
juga hasilnya memuaskan. Ibu lihat di sini, jadi terima kasih banyak. Jadi dari awal hingga akhir selama 80 menit kita belajar. Perasaan kalian di awal sampai akhir masih tetap ya. Semoga ini menjadikan pembelajaran juga bagi ibu supaya ibu bisa mengajar lebih baik lagi ya. Jadi terima kasih untuk emojinya. Jadi semuanya masih emoji senang, tidak ada yang galau ya. Nah, anak-anak, jadi materi kita selanjutnya minggu depan yaitu mengenai bagaimana kita bisa menggunakan internet, jaringan nirkabel dan kabel. Ya, kita akan melanjutkan itu minggu depan. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, ya, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kita pulang dengan lancar. Ya. Nah, di sini siapa yang bertugas ya? Silakan melukis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Bu Gis. Nah, untuk Harley, silakan kita rapikan dulu bukunya. Tambah pesan. Ada sana. Sudah semuanya? Parama Santi. Oh.